Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Deborah Septina Purba. Di sini saya akan menjelaskan investasi di pasar modal. Apa itu investasi? Investasi itu adalah mengelola aset atau harta sehingga aset dan harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Investasi itu dibagi dua, yaitu satu, investasi di pasar modal yang menjelaskan dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Yang kedua itu adalah investasi saham. Aset sama dengan saham, keuntungan sama dengan capital gain dan dividen. Jadi capital gain itu sama dengan selisih harga beli dan harga jual efek. Dividen itu sama dengan pembelian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Perbedaan menabung dan investasi dari tujuan, potensi resiko, jenis transaksi, tempat transaksi. Dalam investasi itu tujuannya memperoleh keuntungan. Potensi resikonya itu ada resiko. Dalam jenis transaksinya adalah jual beli. Tempat transaksinya pasar modal. Sedangkan menabung itu tujuan itu menyimpan. Resikonya itu relatif tidak ada resiko. Jenis transaksinya simpan pinjam. Tempat transaksinya itu perbankan. Berikutnya kita akan membahas apa itu pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal merupakan sarana pendanaan dari pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana atau investor. Di sini kita masuk ke dalam manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal itu ada 4. Yang pertama itu sumber pembiayaan, di mana sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua itu adalah wahana investasi, di mana sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang ketiga itu adalah keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang keempat itu adalah lapangan kerja, di mana menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Selanjutnya kita akan membahas 8 langkah investasi di pasar modal. Yang pertama itu adalah pahami tujuan investasi. Kita nih mau investasi tapi kita tidak tahu tujuannya. Jadi kita sebelum investasi itu harus tahu tujuannya kemana. Ada yang biaya pendidikan, dana pensiun, buat jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedua itu kenali profil risiko. Pasti kita mau investasi itu harus kenalin dulu profil resikonya. Yang ketiga itu pelajari alternatif investasi seperti saham, obligasi, reksadana. Yang keempat itu pahami tingkat risiko produk investasi. Yang kelima itu tentukan batas investasi, disesuaikan dengan kemampuan dan profil risiko. Yang keenam itu tentukan strategi investasi. Kita nih mau investasi tapi tidak ada strategi, itu nggak bisa. Jadi kita harus tentukan dulu strategi dalam investasi. Yang ketujuh itu ada manfaat jasa profesional apabila diperlukan. Yang ke-8 itu pertahankan tujuan investasi. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Prinsip-prinsip berinvestasi di pasar modal. Pertama, gunakan dana lebih untuk investasi. Artinya dana yang digunakan adalah dana yang tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Dengan begitu kondisi keuangan tetap aman meskipun terjadi fluktuasi pasar. Yang kedua, cari informasi sebanyak mungkin mengenai produk investasi. Investor perlu memahami karakteristik risiko dan potensi keuntungan dari produk yang dipilih agar keputusan investasi tidak hanya berdasarkan tren atau ikut-ikutan. Ketiga, jangan menempatkan seluruh dana pada suatu instrumen investasi. Prinsip ini dikenal sebagai diversifikasi. Dengan menyebarkan dana ke beberapa instrumen, risiko kerugian dapat diminimalkan. Kelima, berinvestasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Investasi yang dilakukan secara rutin dan konsisten dalam jangka panjang umumnya memberikan peluang pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan mengejar keuntungan instan dalam waktu singkat. Dengan menerapkan kelima prinsip ini, investor dapat berinvestasi secara lebih aman, terencana, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan keuangan.
Berikutnya ada pengertian saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian dari perusahaan. Dengan membeli saham, investor memiliki hak atas sebagian kepemilikan perusahaan dan bisa mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan. Berikutnya ada konsep dasar saham. Pada slide ini diberikan contoh sederhana mengenai konsep saham. Pak Bejo ingin membuka usaha bakso yang membutuhkan modal sebesar 8 juta, tetapi beliau hanya memiliki modal sebesar 1 juta. Karena modal yang dimiliki belum mencukupi, Pak Bejo mengajak 7 orang temannya untuk ikut menanamkan modal masing-masing sebesar 1 juta. Dengan demikian, total modal terkumpul menjadi 8 juta dan usaha bakso dapat dijalankan. Karena ada 8 orang yang menyetor modal dengan jumlah yang sama, maka masing-masing memiliki bagian kepemilikan yang sama dalam usaha tersebut. Dalam konsep saham, setiap penyertaan modal 1 juta dapat dianggap sebagai satu saham. Jadi setiap orang memiliki saham senilai 1 juta atau sebesar 1/8 bagian dari keseluruhan usaha. Jika usaha memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dapat dibagikan kepada para pemilik saham sesuai dengan porsi kepemilikan. Pada slide ini dijelaskan bagaimana nilai saham dapat meningkat seiring perkembangannya suatu usaha. Awalnya usaha Bapak Bejo memiliki nilai sebesar 8 juta dengan 8 pemilik saham yang masing-masing menanamkan modal 1 juta. Setelah usahanya berjalan dengan baik dan semakin berkembang, nilai usaha meningkat menjadi 16 juta. Karena nilai perusahaan naik 2 kali lipat, maka nilai kepemilikan atau saham setiap pemilik juga ikut naik 2 kali lipat dari 1 juta menjadi 2 juta. Selain memperoleh keuntungan dari kenaikan nilai saham, Pak Bejo dan teman-temannya juga dapat menjual sebagian atau seluruh saham yang mereka miliki kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan perdagangan saham. Pembelian saham baru akan menjadi pemilik sebagian perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dibelinya. Berikutnya ada keuntungan saham. Yang pertama, terjangkau. Keuntungan pertama adalah terjangkau. Saat ini investasi saham dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil sehingga tidak harus memiliki dana yang besar untuk menjadi investor. Yang kedua, dengan membeli saham, investor menjadi pemilik sebagian perusahaan sesuai jumlah saham yang dimiliki. Jadi investor tidak hanya menanamkan uang tetapi juga memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, pertumbuhan laba bersih. Jika laba bersih perusahaan meningkat dari tahun ke tahun, biasanya perusahaan juga meningkat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham karena harga saham berpotensi naik. RUPS dan memiliki hak suara. Pemegang saham memiliki hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dalam rapat tersebut, pemegang saham dapat memberikan suara untuk mengambil keputusan penting terkait perusahaan. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga saat membelinya. Misalnya membeli saham 1000 dan menjualnya 1500, maka keuntungan dikelola dari 500 perak per saham. Dividen merupakan pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Tidak semua perusahaan membagikan dividen, tetapi jika perusahaan memperoleh laba dan memutuskan membagikannya, pemegang saham akan menerima bagian keuntungan. Transaksi fleksibel. Keuntungan lainnya adalah transaksi saham sangat fleksibel. Investor dapat membeli atau menjual saham dengan mudah melalui aplikasi atau perusahaan sekuritas selama jam perdagangan bursa. Dari berbagai keuntungan tersebut, saham menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik karena memberikan peluang memperoleh keuntungan baik dari kenaikan harga saham maupun dari pembagian dividen. Selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana pinjaman. Pemilik obligasi akan menerima bunga secara periodik hingga jatuh tempo. Yang kemudian, konsep dasar saham itu berisi janji penerbitan surat untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut, yaitu meminjam dana dan memberikan kupon. Selanjutnya, reksadana. Reksadana adalah wadah pengelolaan dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana menawarkan kemudahan yang tidak memiliki cukup waktu atau pengetahuan untuk mengelola investasi secara langsung. Yang kemudian itu nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB reksadana.
NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit penyertaannya suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investornya. EVT atau Exchange Trade Fund. ETV adalah reksadana yang unik penyertaannya diperdagangkan di bursa efek seperti saham. ETP biasanya melacak indeks tertentu misalnya IHSG atau tema tertentu. Waran. Waran adalah efek yang memberikan hak atau bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli saham emiten pada harga dan waktu tertentu di masa depan. Right adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka. Memulai investasi di pasar modal memang butuh langkah yang awal yang terukur seperti kata pepatah. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Melalui pemahaman produk yang tepat, baik itu saham, obligasi, maupun reksadana, kita bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.